adik sekolah minggu GKI Karawaci. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Nah, adik-adik tidak terasa Natal sebentar lagi ya. Iya betul. Sudwi, Ya, sebenarnya di tahun-tahun ini banyak kan aktivitas kita itu hanya di rumah aja ya. Iya, betul sekali Lause dan adik-adik Ya. di rumah. Tapi meskipun demikian, anugerah Tuhan itu selalu berlimpah loh untuk kita semuanya. Iya betul. Ya, bahkan tahun ini jika kita bisa merayakan Natal, itu juga karena anugerah Tuhan bagi kita semuanya. Iya. Ya, jadi sebentar lagi kita akan merayakan kelahiran Sang Juru Selamat. Dan kelahirannya adalah bukti bahwa anugerah Tuhan selalu berlimpah bagi kita setiap saat. Iya. Kan hari ini kita mau kasih pengumuman juga terkait Natal itu ya. Oh iya, betul. Pengumumannya apa? Jadi adik-adik di rumah, Sekolah Minggu GKI Karawaci akan mengadakan Natal tanggal 5 Desember jam 1 siang. Nah, adik-adik, acaranya akan kita langsungkan secara virtual ya, melalui Zoom. Oke, di momen ini juga kita akan memberikan surat kepada orang yang kita kasihi. Adik-adik akan memberikan surat kepada orang tua, dan orang tua juga akan memberikan suratnya kepada adik-adik. Nah, ketika pemberian surat ini jangan lupa difoto ya. Nanti fotonya akan dikirim ke nomor WhatsApp Lause. Ya. Jangan lupa di nomor WhatsApp Lause ya. Ingat ya adik-adik di rumah, yang dikirim fotonya, bukan suratnya ya. Ya. Paling lambat dikirim ke Lause Stepanus tanggal 3 Desember. Oke. Ya. Sudah selesai ya pengumumannya ya? Masih belum Lause? Apa lagi? Ya, kita pakai baju apa waktu tanggal 5 Lause? Oh iya, di momen ini kita akan menggunakan baju bernuansa warna merah. Jadi semuanya adik-adik dapat mempersiapkan diri ya bajunya ya. Ingat ya adik-adik ya, bernuansa warna merah. Nah, adik-adik, demikian pengumuman dari Lause Dwi. Dan Lause Stefanus. Sampai jumpa dan Tuhan Tuhan Yesus Yesus memberkati. Bye-bye. Shalom adik-adik semuanya. Wah, luar biasa ya. Kita bisa berkumpul bersama-sama, beribadah bersama-sama walaupun secara online. Dan sukacita tetap ada di dalam kita. Ya adik-adik ya. Oke, sekarang kita mau menyanyikan satu lagu yang berjudul Dari Terbit Matahari. Semuanya harus lebih semangat. Dan semua Lause Fitri mau mengajak berdiri. Oke, ikuti Lause ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji.
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih karena kami bisa berkumpul bersama. Kami mau beribadah bersama-sama, itu semua karena seizin Tuhan. Tuhan berkatilah acara kami dari awal sampai akhir, biarlah Roh Kudus yang selalu menyertai kami, dan biarlah Tuhan acara kami ini, ibadah kami hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Oke adik-adik, masih ada sukacita? Masih dong ya kan, seperti Lause Fitri, selalu bersukacita. Sekarang karena masih ada sukacita, kita masih berdiri dan kita mau menyanyikan satu lagu, Big or Small. Ya, ikuti Lause. Ya adik-adik, sekarang semuanya bisa duduk kembali ya. Nah, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh Lause kita yang tercinta. Tapi sebelumnya kita mau memberikan persembahan ya. Boleh minta tolong sama mami, sama dedi atau siapapun ya, supaya dibantu untuk klik atau scan yang ada di barcode untuk memberikan persembahannya. Nah, sambil memberikan persembahan, kita mau menyanyikan satu lagu, yaitu lagu persembahan. Beri syukur. Oke? Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasih
bersyukur, berilah syukur, bersyukur. Susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur. Susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Baik adik-adik semuanya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami, terima kasih kami sudah memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan yang kami berikan berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan cerita. Biarlah kami bisa mendengarkan dengan baik. Bukan hanya mendengarkan saja Tuhan, tetapi kami bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jadi kita mau menyanyikan lagu pujian Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Halo adik-adik, apa kabar semuanya hari ini? Lause mengucap syukur hari ini adik-adik bisa datang lagi ke sekolah minggu online dan Lause bisa bercerita firman Tuhan kepada adik-adik hari ini. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman, yuk kita sama-sama berdoa dulu. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa bersama ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari yang Kau berikan hari Minggu ini. Kami bisa datang kembali ke sekolah minggu, kami mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang Engkau berikan, untuk keluarga kami, untuk sekolah kami. Tuhan, saat ini kami mau datang untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau yang pimpin kami dan juga jaga hati kami supaya kami dapat duduk diam, mendengarkan dengan baik, supaya kami juga senantiasa ingat firman yang kami dengarkan dan melakukannya dalam kehidupan kami.
Tuhan juga berkati dan pimpin Lause yang bercerita, biarlah Lause yang bercerita dapat menyampaikan firman yang benar dari Tuhan dan menyampaikan kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, udah siap mau denger cerita? Nah, sebelum kita denger cerita, langsung mau tanya sesuatu nih. Adik-adik tahu nggak sih rahasia itu artinya apa? Apa ya? Rahasia tuh misalnya gini, sesuatu yang adik-adik tahu, tapi Lause nggak tahu. Atau sebaliknya, sesuatu yang Lause tahu, tapi adik-adik nggak tahu. Misalnya nih adik-adik, Lause punya sebuah kardus. Wah, ini isinya hadiah bukan ya? Apa ya ini ya? Box ini isinya rahasia nih. Jadi Lause nggak kasih tahu adik-adik isinya apa. Tapi Lause sendiri tahu ini isinya apa. Adik-adik nggak tahu. Adik-adik mau tahu nggak rahasia isi box ini apa? Nah, kalau mau tahu kita dengerin dulu ya sampai selesai. Nanti Lause akan kasih tahu di akhir isi boxnya apa sih ya. Karena Lause juga mau bercerita mengenai rahasia. Tapi rahasia siapa ya? Nah, kita simak dulu ceritanya. Oke, adik-adik ada yang ingat nggak? Bulan depan itu kita mau merayakan apa? Yes, kita mau merayakan Hari Natal. Dan Lause udah yakin banget, adik-adik semua udah tahu Natal itu memperingati apa. Kita memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Nah, sebelum Tuhan Yesus lahir, adik-adik, itu tidak ada yang namanya Natal. Jadi sebelum Tuhan Yesus lahir, orang-orang itu menantikan kedatangan Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat, ke dunia. Langsung mau cerita nih tentang seorang wanita di Nazaret, di sebuah kota namanya kota Nazaret. Namanya adalah Maria. Dia juga salah satu orang yang menanti kedatangan Juru Selamat, menanti kedatangan Tuhan Yesus di dunia. Nah, Maria ini dia tinggal bersama orang tuanya, dia belum menikah, tapi dia sudah mau menikah sebentar lagi. Dia mau menikah dengan seorang pria bernama Yusuf, dan Yusuf adalah tukang kayu. Nah ini nih, jadi Maria dan Yusuf akan segera menikah. Maria ini adalah seorang gadis yang takut akan Tuhan, yang taat, dia orang yang baik, lalu kemudian Yusuf juga demikian. Dan mereka berdua ini sama-sama menantikan kedatangan Juru Selamat. Kapan ya Juru Selamat datang? Kapan Tuhan Yesus datang ke dunia? Orang pada bertanya, pada menunggu, tapi tidak ada yang tahu. Karena itu adalah rahasia Allah. Jadi kalau rahasia Allah, yang tahu siapa? Yang tahu hanya Allah Bapa. Orang-orang semua tidak ada yang tahu, karena itu adalah rahasia Allah Bapa. Tapi suatu hari adik-adik, Allah memberitahukan rahasianya ini, rahasia yang besar ini, kepada siapa? Kepada Maria melalui malaikat. Jadi pada suatu hari, Maria kedatangan seorang tamu yang istimewa. Dari surga loh tamunya adik-adik. Siapa ya kira-kira? Ya, seorang malaikat. Malaikat ini datang untuk menyampaikan rahasia Allah. Kemudian malaikat ini datang dan berkata, "Salam hai Maria, engkau mendapat berkat dari Tuhan." Wah, adik-adik, Maria sangat terkejut dan dia tidak mengerti apa yang dikatakan malaikat. Maria nggak ngerti, apa sih? Apa ya? Ada apa nih yang sebenarnya terjadi? Kemudian malaikat itu bilang, Juru Selamat yang telah lama dinantikan akan datang, dan Allah memilih engkau menjadi ibunya. Engkau akan mengandung dan melahirkan Yesus, anak Allah. Hah? Maria kaget sekali. Maria kaget sekali. Apa yang dia katakan? Mana mungkin aku mengandung? Aku belum menikah. Dan aku mengandung anak Allah. Aku mengandung Juru Selamat. Mana bisa? Maria kaget. Bukan hanya kaget. Dia juga takut karena dia juga belum menikah. Kaget, takut, bingung. Maria sangat surprise banget dia mengetahui rahasia yang diberikan
Allah kepadanya. Tapi kemudian malaikat itu berkata, Tuhan akan menolongmu. Itu sebabnya anak itu akan disebut anak Allah. Wah, adik-adik, Maria akan mengandung anak Allah, akan mengandung Tuhan Yesus Sang Juru Selamat. Rahasia yang sangat besar yang Allah beritahukan kepada Maria. Wah, besar sekali. Tapi saat itu adik-adik, Yusuf belum mengetahuinya. Yusuf belum tahu kalau Maria akan mengandung anak Allah. Jadi Yusuf itu dia juga menjadi bingung, menjadi takut, kaget karena dia kan belum menikah. Kok bisa ya Maria sudah mengandung? Nah itu dia merasa aduh gimana ya. Tapi adik-adik kemudian Allah memberitahukan rahasia ini kepada Yusuf juga melalui malaikat. Jadi saat Yusuf sedang tidur, ia bermimpi bahwa malaikat datang dan memberitahunya. Yusuf, jangan bingung dan sedih. Maria sedang mengandung anak dari Allah. Ia akan melahirkan juru selamat. Kemudian bangun dari tidur, Yusuf, aku mengerti. Yusuf akhirnya mengerti bahwa Yusuf dan Maria telah dipilih menjadi ayah dan ibu dari juru selamat. Yusuf akan menjadi ayah yang mengasuh Tuhan Yesus dan Maria akan menjadi ibu yang melahirkan Tuhan Yesus. Wah, mereka sungguh senang dan bersyukur akhirnya bahwa mereka dipilih Allah dan Allah telah memberitahukan rahasianya kepada mereka berdua. Lalu akhirnya mereka menikah dan menunggu saat Maria melahirkan Tuhan Yesus. Adik-adik, langsung mau tanya, siapa sih tadi yang diberitahu rahasia? Ya, Yusuf dan Maria. Diberitahu rahasia Allah bahwa akan lahir juru selamat. Adik-adik juga sekarang udah tahu kan bahwa juru selamat yaitu Tuhan Yesus sudah lahir ke dunia. Dan bukan hanya lahir ke dunia, Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Jadi adik-adik senang gak? Seperti Maria dan Yusuf. Senang ya? Kita bahagia, kita gembira bahwa Tuhan sudah datang untuk kita, untuk menebus dosa kita, dan bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Maka memasuki bulan Desember kita mau menyambut Natal dengan penuh sukacita, dengan penuh syukur. Oke adik-adik? Sip. Nah tadi Lause pegang kotak, itu isinya apa ya kira-kira ya? Isinya apa ya? Wah, ternyata isinya adalah ayat hafalan dan aktivitas hari ini. Nah Lause langsung taruh di sini. Ayat hafalan hari ini adalah 1 Yohanes 4 ayat 14. Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Satu kali lagi ya adik-adik ya. 1 Yohanes 4 ayat 14. Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Nah adik-adik selain ayat hafalan, Lause juga punya aktivitas yang seru nih. Nanti di sini ada aktivitas yang adik-adik bisa warnai, dan selain warnai itu adik-adik harus cari 10 perbedaan dari gambar ini. Ayo coba dicari ya. Di print boleh, kalau nggak di print dikerjakan di handphone, dilingkari, atau di laptop juga tidak apa-apa. Nanti tinggal di-share ke lause-lausenya. Oke adik-adik, jangan lupa dikumpulkan foto aktivitasnya dan video ayat hafalannya. Oke adik-adik, kita sudah selesai mendengar firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang boleh kami dengar pada hari ini. Biarlah Tuhan kami dapat biarlah Tuhan kami dapat bersukacita, kami dapat bersyukur menyambut kehadiran Natal, menyambut Natal yang akan datang sebentar lagi. Biarlah kami selalu ingat bahwa Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah lahir untuk kami, begitu mengasihi kami dan juga sudah mengampuni dosa kami. Biarlah Tuhan kami juga dapat mengasihi Tuhan, dapat menjadi berkat juga bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan, kami mau melanjutkan kegiatan kami selama 1 minggu ke depan. Juga kami mau sekolah, kami mau beraktivitas. Tuhan, biarlah Engkau yang pimpin kami sehingga kami dapat menjalani hari-hari kami dengan baik
dengan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan, dan juga minggu depan kami dapat kembali lagi ke sekolah minggu. Terima kasih Tuhan atas berkat dan kasih-Mu selalu dalam hidup kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bye adik-adik, happy Sunday and God bless you. Dah. Wah, luar biasa ya adik-adik ya. Kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawa oleh Lausa kita yang sangat bagus. Nah, sekarang karena kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini, kita mau menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Semuanya sikap berdoa ya adik-adik ya. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Baik adik-adik, lipat tangan, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan, kami sudah beribadah, biarlah kami bisa menjadi anak yang taat, anak yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Berkatilah kegiatan kami selanjutnya, berkati segala apa yang kami pikirkan, apa yang kami ucapkan, dan apa yang kami perbuat Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, ibadah kita hari ini telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.